Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas elaborasi pemahaman ini saya akan mengulas pembahasan kelompok 3, yaitu mengenai aspek pemahaman UPT mampu menerapkan. Sebelumnya saya menggunakan artikel ilmiah dari Kuntari dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Understanding by Design UPT for the Basic Learning about Parabolic Motion dari Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya. Pada awal pembahasan dalam artikel ini menyebutkan bahwa UPT dirancang menggunakan desain mundur, yaitu dimulai dari menentukan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan asesmen dan instrumen evaluasi, dan merancang prosedur pembelajaran sebagai langkah terakhir. Oke, selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penelitian dalam artikel tersebut dijelaskan dalam grafik di samping. Langkah yang pertama yaitu mendesain proses pembelajaran fisika khususnya pada materi gerak parabola menggunakan UPT. Kemudian meninjau lembar kerja. Yang langkah ketiga yaitu desain pembelajaran yang diusulkan telah ditinjau oleh ahli atau reviewer dengan menggunakan lembar pedoman. Langkah keempat yaitu merevisi usulan desain pembelajaran berdasarkan hasil analisis tinjauan. Yang kelima, menyelesaikan rancangan pembelajaran yang diusulkan. Nah, di dalam pembahasan artikel tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana UPT sebagai alternatif untuk merancang pembelajaran, khususnya pembelajaran fisika pada materi gerak parabola, dengan menekankan keterkaitannya antara tujuan pembelajaran, evaluasi, dan langkah pembelajarannya. Nah, desain ini diharapkan akan digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam memahami materi dan skor maksimal. Adapun hal-hal penting yang dalam penelitian ini yaitu desain ini akan lebih baik jika tujuan, evaluasi, dan angkanya valid dan jelas. Kemudian sebaiknya guru membuat variasi dalam belajar dan evaluasi. Dan di dalam penelitian ini yaitu lebih baik jika menggunakan cara yang benar kepada siswa, itu dapat membimbing siswa membuat gambar vektor yang lebih tepat dengan langkah pertama yaitu menggambar vektor gayanya, kemudian percepatan, dan langkah terakhir yaitu kecepatan. Nah, pada dasarnya UPT sudah banyak dimanfaatkan untuk pembelajaran, namun masih perlu adanya pengembangan tujuan, evaluasi, dan langkah pembelajaran yang jelas. Selanjutnya ada artikel ilmiah dari Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2023 juga membahas tentang analisis UPT, di mana perancangan pembelajaran yang didesain by design menunjukkan bahwa pembelajaran UPT dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan, mengidentifikasi bukti untuk penelitian, dan merencanakan pembelajaran. Nah, penetapan UPT di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan di dalam setiap proses pembelajaran di kelas, dan hasilnya dinyatakan efektif untuk dilakukan. Nah, hasil pembelajaran ini dapat dilihat dari kemampuan menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, di sini guru berperan sebagai perancang pembelajaran, di mana guru harus menganalisis kompetensi dasar dan menentukan indikator ketercapaian dengan memperhatikan karakteristik rumusan kompetensi dasarnya. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang pembahasan kelompok 3 dengan pembahasannya yaitu aspek kemampuan menerapkan, di mana di kelompok 3 itu mencontohkan siswa kelas 9E dan 9F dalam mata pelajaran IPS, yaitu dengan memperbesar skala peta beserta elemen-elemen yang ada di dalamnya menggunakan teknik grid atau DAM. Di sini siswa mempraktikkan dan mengaplikasikan teori perbesaran skala dalam situasi yang praktis, yang menjadi bukti dari pemahaman mereka yang mendalam. Nah, untuk selanjutnya pembahasan dari kelompok saya yaitu mampu menafsirkan. Kemampuan menafsirkan merupakan kemampuan dengan menceritakan
masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Kemudian kemampuan menstruksikan ini mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Kemampuan ini perlu dimiliki peserta didik untuk meningkatkan soft skill mereka. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan ulasan dari kelompok saya, kelompok 3, dan artikel, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yaitu topik mengenai aspek pemahaman dalam UPD. Kelompok 3 membahas tentang aspek kemampuan menerapkan, sedangkan kelompok saya membahas tentang aspek kemampuan menafsirkan. Kemudian jika dibandingkan dengan artikel, ulasan kelompok 3 juga berbeda topik pembelajaran atau konteksnya, di mana mereka memberikan contoh penerapan pada pembelajaran IPS, sedangkan pembahasan artikel mengulas tentang penerapan UPD mengenai pembelajaran fisika. Dan di artikel lebih didetailkan lagi prosesnya dan langkah-langkah implementasinya. Nah, namun pada dasarnya pendekatan UPD memfokuskan pada pembelajaran dan pemahaman siswa. Pemahaman siswa menjadi salah satu fokus keberhasilan dalam mencapai pembelajaran. Aspek pemahaman yang harus dikuasai itu ada 6, yaitu kemampuan menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, selanjutnya untuk mengukur 6 aspek ini dapat menggunakan suatu asesmen yang dikenal dengan asesmen formatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.